Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Qur'an pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita masih membahas daripada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat yang ke-34, yaitu cerita tentang perintahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Lah, kita masuk pada qauluna limadza kurrirat hadhil qissah. Kenapa kisah ceritanya Nabi Adam dihormati malaikat, lalu pokoknya cerita-cerita tentang Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa itu seringkali kita temukan bukan hanya di suratul Baqarah. Di sini disebutkan oleh Syekh Amin Al-Harari bahwasanya kisah ini terdapat di 7 surat. Yang pertama surah Al-Baqarah, kemudian surat Al-A'raf, terus kemudian surat Al-Isra, surat Kahfi, surat Thaha dan surat Shad. Mengapa diulang-ulang? Cerita satu tapi diulang-ulang. Hikmahnya apa? Wal hikmatu fi takrihiha tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana fi mihnatin 'azimatin fi qaumihi wa ahli zamanihi, fa ka'annahu ta'ala yaqulu li nabiyhi ala tara anna awwalal anbiya wa huwa Adam alaihi salam kana fi mihnatin 'azimatin fi mabda'i khalqih fasbir kama sabar. Ketahuilah bahwasanya latar belakang atau hikmah mengapa ceritanya Nabi Adam ini di dalam Al-Quran diulang-ulang sampai 7 kali. Itu tujuannya tiada lain adalah tasliyah. Tasliyah itu menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika ayat itu turun untuk Kanjeng Nabi, waktu itu Kanjeng Nabi sedang menghadapi bencana, sedang menghadapi musuh, sedang menghadapi kaum musyrikin yang sangat susah untuk dikendalikan. Bukan hanya dikendalikan, dikandani ya angel, bandel, balelo, kafir. Maka seakan-akan dengan turunnya ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Adam musuhan karo sinten? Malah malaikat. Ini Allah seakan-akan ngomong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, bukankah kamu tahu Nabi pertama itu Adam alaihissalam dulu juga sama kayak kamu, musuhnya malah bukan gemen-gemen, malah dari bangsa siapa? Malaikat. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Adam itu lebih besar, lebih berwibawa daripada apa yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini loh ya, Rasulullah menghadapi siapa? Kaum musyrikin. Mereka sama-sama manusia. Beda dengan Nabi Adam yang dihadapi siapa? Para malaikat yang jelas-jelas la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, tidak pernah maksiat, selalu ngestokake dawuh mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah dosa, makhluk suci, musuhnya makhluk suci. Maka jangan heran nanti kalau sampean baca Al-Qur'an itu ya sering menemui kisah-kisah yang seperti ini. Di surat Al-Baqarah ketemu cerita Nabi Adam lagi, kemudian di surat Al-Isra ketemu lagi, surat Al-A'raf ketemu lagi. Tujuannya apa? Kanjeng Nabi biar merasa terhibur. Fasbir kama sabar. Maka hendaknya kamu sabarlah menghadapi orang-orang musyrik sebagaimana Nabi Adam sabar, kuat menahan diri untuk menghadapi para malaikat. Dan ada satu lagi yang bisa kita istimbat atau kita ambil kesimpulan lain dari cerita ini.
yang selevelnya Nabi Adam saja, musuhnya malaikat, itu pun dekengannya Nabi Adam siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tuh ya jangan khawatir ya Rasulullah, engkau ini bukan hanya sekedar dekengane Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi anta habibullah, engkau adalah kekasihnya Allah. Bahkan kalau diurut-urut lagi, Adam alaihissalam tidak akan ada kecuali karena adanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga, dunia seisinya, itu semuanya tercipta karena Allah ingin memperkenalkan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadisnya hadis mungkin palsu tapi maknanya mungkin bisa katakan benar. Apa? Laulaka lama khalaqatul aflak. Wahai Muhammad, seandainya bukan karena dirimu ada, maka aku Allah tidak akan menciptakan cakrawala alam semesta seisinya. Oh gitu. Nah, makanya nanti ada cerita Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pertama turun ya di jabhahnya atau di dahinya Nabi Adam alaihis salam. Wakila sujudnya para malaikat itu karena haibah melihat adanya Nur Muhammad SAW berada di dahinya Nabi Adam alaihis salam. Intinya seperti itu. Ini cerita-cerita boleh dipercayai, boleh tidak. Tapi waqala ahlul arifun, orang-orang yang ahli ma'rif, ahlul arifin ya, orang-orang yang ahli ma'rifat itu mengatakan kalau tidak percaya dengan konsep Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka susah untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Intinya kita mengetahui Allah itu sedang ingin memamerkan kekasihnya. Nah, kita siapa? Kita penonton bayarannya. Gitu, paham ya? Di acara-acara TV aja ada penonton bayaran. Tim hore-hore ada nggak? Ada. Demonstrasi juga ada. Maka kita ini juga sama. Siapa pemeran utamanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dalangnya? Allah Subhanahu wa taala. Penonton bayarannya ya kita-kita ini. Nah, gitu ya. Pun paham ya? Maka jangan heran. Kelebihannya Rasulullah itu sangat-sangat luas. Makanya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Bahkan wakila katanya malaikat Jibril pun juga bagian daripada alam yang mendapatkan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu kalau ketemu Kanjeng Nabi sorak-sorak hore-hore itu. Makanya ketika pertama kali ketemu Rasulullah langsung menampakkan wujud aslinya. Yang Kanjeng Nabi yang derodok ngurung-ngurung ke kenalane gaspol itu ya, menunjukkan jati diri. Mbok pelan-pelan pendekatan dulu kan gitu harusnya. Enggak, dengan gaya aslinya malaikat Jibril akhirnya ketemu sama Rasulullah dalam keadaan yang asli. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah ketemu malaikat Jibril, apa yang dikatakan beliau kepada Sayyidah Khadijah? Zamiluni, tolong selimuti aku, keloni aku derodok berketemu karo malaikat. Masya Allah. Intinya gitu nggih. Jangan heran, cerita-cerita di dalam Al-Qur'an seringkali terulang itu tasliyah apa? Menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian illa iblis, Pak, semua malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam, mengakui keilmuannya, kealimannya siapa? Nabi Adam. Tapi apakah ada makhluk yang tidak mau sujud saat itu? Illa iblis aima sajad. Yang tidak mau sujud saat itu adalah iblis laknatullah. Kenapa dia nggak mau sujud? Li'annahu khuliqa minan nar wan naru min sya'niha al-istikbar wa talabul uluwi tab'an. Karena iblis menurut Syekh Muhammad Amin Al-Harari itu dia bukan tercipta dari cahaya seperti malaikat. Kalau cahaya itu pasti mengikuti perintah Allah. Tapi kalau api, nah iblis ini tercipta dari api. Wan naru min sya'niha al-istikbar. Api itu selalu sombong sifatnya. Wa talabul ulu, dan minta
pangkat yang tinggi. Makanya dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Lah arti iblis itu apa? Wasummiya iblis li'annahu ublisa min rahmatillah ayisa. Iblis dikatakan dengan iblis itu artinya karena dia adalah sosok yang dijauhkan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya janjane misos sing paling pol iku ente iblis, bukan ente anjing, bukan ya. Ente iblis iku paling pol iku. Karena menganggap seseorang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah mendengar oh kamu ini iblis laknatullah, nggak ada ya. Kamu ini paling anjing, kamu babi ini ya. Ya rada-rada rapati masalah. Tapi muni ente iblis, wah ini bahaya nih. Kamu iblis laknatullah. Bahaya. Mana ul istisna'i huna. Nah, ini kita ngomong masalah illah. Dalam kaidah nahwiyah itu ada adatul istisna, mustasna minhu kan gitu kan. Mungkin sampai sing santri-santri ku janjane ngomong apa bingung wis kudune paham. Nah, nanti dibuka jurumiyahnya, dibuka alfiyahnya. Maksudnya gini, kadang di dalam sebuah kalimat yang kita susun itu ada pengecualian. Nah, al-istisna itu pengecualian. Misalnya dilarang masuk kantor kecuali petugas. Nah, kecuali itu adatul istisna. Nah, gitu loh. Pembahasan tentang pengecualian. Ada orang-orang yang di luar hukum kata-kata tersebut. Lah, di sini kan yang dibahas illah iblis. Semua malaikat sujud illah iblis kecuali siapa? Iblis. Nah, pengecualian ini jenisnya apa? Nah, ini dibahas sama Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Yang pertama, para ulama mengatakan annahu istisnaun muttasil. Nah, ini PR buat teman-teman santri. Istisna muttasil itu apa? Nah, nanti dibahas ya, dicari bahsul masail. Yang pertama istisna muttasil. Kalau istisna muttasil, maka artinya bagaimana? Qala aktsarul mufassirin anna iblisa minal malaikah li anna khitabas sujudi kana ma'al malaikah. Nah, perhatikan. Kalau ini jenis pengecualiannya adalah istisna muttasil, maka maknanya adalah iblis itu dulu malaikat. Kaget toh? Biasanya kan yang terkenal iblis itu tercipta dari api. Enggak. Kalau kamu maknai ini istisnanya istisna muttasil, saya ulangi lagi. Kalau jenis istisnanya adalah istisna muttasil, pengecualian yang muttasil, maka iblis di dalam ayat ini kamu anggap dulu dia adalah bagian dari malaikat. Dia termasuk malaikat. Kenapa bisa seperti itu? Li'anna khitabas sujudi kana ma'al malaikah. Karena perintah Allah menyuruh para malaikat untuk sujud itu juga terkena kepada si iblis. Maka bisa difahami, oh ternyata kalau pakai istisna mutasil, iblis dulu adalah dari bangsa malaikat. Fa'ala hadza kana minhum thumma ublisa wa ghadiba alaihi wa lu'ina fasara syaitanan. Maka karena dia bangkang, karena dia balelo, yang dulunya dia malaikat terus diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, fasara syaitanan. Maka dia yang dulu malaikat menjadi siapa? Bangsa setan. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan, oh bisa jadi makhluk-makhluk yang seperti itu malaikat itu mungkin bisa ditakdir menjadi orang-orang yang atau sosok-sosok yang bermaksiat. Contohnya ini, iblis dulunya malaikat kan, tapi karena dia balelo, dia bangkang, akhirnya menjadi apa? Menjadi setan. Qala al-Baghawi wa huwal ashahhu wa alaihil jumhur. Menurut Al-Imam Al-Baghawi, pendapat ini pendapat yang paling sahih dan mendapat mayoritas para ulama. Siapa lagi? Wa Ibnu Abbas, wa Ibnu Mas'ud, wa Sa'id bin Musayyab atau Musayyib wa ghairuhum. Masya Allah. Jadi ada golongan ulama yang mengatakan iblis itu dulunya siapa? Bangsa malaikat. Itu kalau istisnanya istisna
muttasil. Nah, terus wal qaulus tsani, pendapat yang kedua mengatakan istisna di sini, pengecualian di sini bukan muttasil tapi munqati, terputus. Apa artinya kalau dimaknai istisna munqati? Maka artinya fa innahu lam yakun minal malaikah bal kana minal jinni bin nassi. Maka kalau kita ambil arti bahwasanya illa di sini adalah istisna munqati, artinya si iblis itu memang dari dulu lahirnya bukan dari bangsa malaikat, memang benar-benar dia tercipta dari api, dia termasuk bangsa jin. Dalilnya mana? Bin nafsi qala ta'ala kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Di ayat lain Allah menegaskan iblis itu dulu bangsa jin, tapi dia fasik, dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat yang sering kita dengar, kita betul. Kalau dulu kita sering mendengarnya iblis itu bukan bangsa malaikat, tapi dia adalah seekor makhluk yang tercipta dari api, kan ngoten nggih. Makanya dia bangkang. Dan ini adalah pendapat yang kedua. Terus wa rawa Ibnu Mas'udin wa Syahr ibn Hausyab annahu minal jinnil ladzi kanu fil ardi wa qatalathumul malaikah fasabbahu saghiran wa ta'abbada ma'al malaikah wa khutiba ma'ahum. Bahkan menurut sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud dan juga Syahr ibn Hausyab, bahwasanya si iblis ini dulu adalah termasuk jin yang diperangi oleh malaikat waktu menguasai bumi. Tapi dia, si iblis ini, diculik atau disandra oleh malaikat dalam keadaan dia masih bayi. Iblis sudah tahu bayi bareng, Pak. Nah, bukan lahir pracot langsung wah, tapi bukan ya. Mesti pernah kecil sih ya, punya masa kecil lah, karena dia diambil dari hasil peperangan bayi-bayi jin, diambil oleh para malaikat, kemudian mereka kumpul sama dia kumpul sama siapa? Malaikat. Akhirnya ngibadah mirip koyo malaikat. Makanya tidak heran ketika Allah memerintahkan sujud malaikat kepada Nabi Adam, si iblis juga harusnya ikut sujud. Wong ancen koncone malaikat, bolone malaikat. Wa anil hafiz annal jinna wal malaikah jinsun wahid faman tahura minhum fahuwa malak wa man khabutha fahuwa syaitan wa man kana baina bain fahuwa jinnun. Kata Al-Imam Hafidh, inilah Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar, bahwasanya jin dan malaikat itu sebenarnya mereka adalah satu golongan, satu jenis, sama-sama makhluk astral, sama-sama makhluk tidak kasat mata. Maka jenis ini jika mereka menjadi sosok yang baik, yang saleh, dia naiknya menjadi malaikat. Tapi kalau dia menjadi sosok yang nakal, sosok yang jahat, sosok yang tidak mau taat kepada Allah, dia jadinya turun menjadi apa? Setan. Nah, yang nggak jelas bagaimana, Gus? Nah, nggak malaikat, nggak setan, baina wa bain fahuwa jin, maka dia termasuk bangsa jin. Ini ada pendapat yang lain mengatakan seperti itu. Ala kulli hal, kembali lagi masalah istitsna. Mau Anda maknai iblis dulu adalah bangsa malaikat, juga ada yang mengatakan. Tapi kalau saya pribadi mengikuti yang pendapat kedua. Iblis memang dari dulu sononya itu dia adalah bukan malaikat, ya, bukan jenis malaikat. Koyok-koyok malaikat ini menurut saya, menurut dalil-dalil yang sampai kepada saya, tidak punya kesempatan untuk apa? Untuk maksiat. Ya kecoba diizini Allah untuk maksiat, itu urusan lain, bimasyiatillah kan gitu, insya Allah. Tapi secara SOP-nya malaikat itu ya settingan dia itu settingan taat gitu loh, paham nggih sampean? Tapi nek manusa pripun, Gus? Manusa karek wonge dhewe-dhewe, ana sing nyaman dadi manusa apik, ya akhirnya dadi apik. Ana sing nyaman dadi manusa elek, ya dadi elek. Jadi karena kita tidak sama dengan
malaikat. Malaikat itu settingannya akal, nurani. Makanya mereka selalu terdorong untuk ketaatan. Beda dengan kita bangsa manusia. Dikasih akal, ya juga dikasih nafsu. Makanya ketika kita bisa mengalahkan nafsu, tingkatan kita lebih tinggi di sisi Allah daripada malaikat. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita dikalahkan oleh nafsu, maka lebih baik anjing menggonggong daripada kamu hidup sebagai manusia yang tidak mau sholat, manusia yang tidak mau taat, manusia yang tidak ngabekti karo wong tua. Yang penting anjing saja. Nah, gitu kan? Anjing nggak ada dosanya, gitu. Pun aba wastakbar. Aba alias artinya imtana'a amma umira bihi minas sujud. Aba artinya menolak. Menolak, wal iba'u imtina'un bikhtiyar. Al iba kata bahasa Arab sama-sama menolak nggih. Kan ada menolak yang secara terpaksa, ada yang menolak karena pilihan. Lah, kata-kata aba di dalam bahasa Arab itu menolak tapi karena dia pilih sendiri. Kadang kan ada kasus nggih, ada kasus misalnya menolak karena memang terpaksa, menolak karena memang terpaksa. Kenapa kamu menolak undangan ini? Ya karena saya disuruh orang tua untuk hadir di sana. Mungkin menolak karena terpaksa, kita boten nggih, terpaksa. Tapi kadang ada menolak karena ikhtiar, menolak karena pilihan. Contoh, kamu ini senang sama cewek, cewek ini masya Allah cantik, hafizah, hafal Quran, santri, bukan hanya Fathul Mu'in, Fathul Izar juga dia bisa, misalnya Qurratul Uyun, Qurratul Ain bisa, Qurratul Uyun bisa, gaya apapun bisa. Lalu kemudian Sinawa Kartika, Naswa datang, unu, Mbak, kawin Mbak. Maka dia kalau menolaknya buktiar. Wah, aku bocah cilik iso nyenengi wong sing gak sepantaran misalnya, nah gitu. Menolak dengan ikhtiar. Ini sama Jibril siapa? Iblis diperintah Allah untuk sujud, dia menolak. Menolaknya dengan suka rela, menolaknya tanpa terpaksa. Makanya orang-orang yang seperti ini dikasih tawaran baik kok menolak. Nah, iki jenenge ora arti matur nuwun. Bukan hanya saja menolak, wastakbara ay ta'azzama wa azhara kibrahu. Dia merasa dirinya agung dan dia menganggap dirinya lebih hebat dan dia menampakkan kesombongannya. Ada orang yang sombong itu mboten ngetoroni. Ya, dengan bahasa tawadhu tapi niatnya sombong. Misal, monggo mampir tinggine gubuk reot kula lho, jebule istana. Lah ngono gregetno to. Monggo pinarak tinggine songkro kula. Lah jebule mobile Alphard. Lah ngono gregetno to. Ini namanya sombong tapi gak ketara. Tapi ada yang sombong memang diucapkan. Saya ini lebih keren, saya ini lebih ganteng, saya ini lebih pinter. Nah, ini namanya sombong yang menampakkan. Nah, iblis itu dulu itu menolak sujud itu juga sambil sombong secara terang-terangan, terang-terangan. Nah, lalu kemudian kita pindah pembahasan lagi. Muddatu sujudil malaikah li Adam. Berapa lama sujudnya para malaikat ke Nabi Adam? Ini jarang-jarang ini. Saya sengaja expose. Romangsane sampean nek maca ayat, oh berarti sujud sekali langsung berboten. Kita lihat dulu. Berapa lama para malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam? Qalu lamma sajadal malaikah imtana'a iblis walam yatawajjah ila Adam bal wallahu dhahrahu wa antasaba hakadha ila an sajadu wa baqaw fis sujudi mi'ah sanah. Dikatakan para ulama berpendapat bahwasanya ketika para malaikat sujud kepada Nabi Adam, si iblis tidak mau sujud, bahkan madhep Nabi Adam saja enggak mau. Nabi Adam dikasih punggungnya iblis niku saking balelone, wis daripada ngadepi kowe ngomong karo gegerku kayak gitu ya, paham nggih? Bal wallahu dhahrahu. Itu sampai berapa? Ila an sajadu wa baqau fis sujudi mi'asanah.
para malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam sampai 100 tahun lamanya. Sujud terus, hormat terus. Begitu juga sebaliknya si iblis ngadeg air terus, sombong selama 100 tahun. Itu pendapat pertama. Waqilah, ada yang mengatakan khamsumi'ati sanah. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu sampai 500 tahun. Wa rafa'u ru'usahum, dan mereka akhirnya setelah 500 tahun angkat kepala mereka masing-masing. Setelah mengangkat, wa huwa qa'imun mu'ridun lam yandam minal imtina' wa lam ya'zam 'alal ittiba'. Dan mereka melihat fenomena yang mencengangkan. Apa? Para malaikat sujud 500 tahun ketika dangak itu apa? Mengangkat kepala melihat, oh jebule iblis ora gelem sujud. Jebule iblis ora gak mau sujud. Ketika mereka tahu iblis gak mau sujud, falamma ra'auhu atala wa lam yasjud wa hum muwaffiqu lis-sujudi sajadu lillahi ta'ala thaniyan. Ketika mereka lihat si iblis gak mau sujud, mereka sujud lagi kepada Allah. Masya Allah, alhamdulillah, kata mereka, para malaikat, alhamdulillah kami sujud yang kedua ini syukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan kami makhluk yang taat kepada Allah. Gitu. Jadi nek ana wong maksiat, nah, kemudian Anda taat, itu jangan nyinyir loh. Biasanya ngoten kok. Ada ngapunten bar mulai ke pengajian. Nah, mulai ke pengajian kiai santri sak mobil. Kemudian di tengah-tengah jalan ada ngapunten. Aku tak mau bila aku dimadu ngamen. Bencong. Gini perapatan ketemu bencong. Terus Anda sebagai santri Pak Yai, wis wong ngene ra jelas cek mending kene melu pengajian. Lu ngece wis ngene. Maka semua amal solihmu yang semalam itu pengajian sama Pak Kiai hangus semua, hilang semua. Maka ketika kita lihat kondisi-kondisi yang memang kita kemungkinan lebih baik daripada mereka, ya syukuri. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi orang-orang yang taat, bukan malah menjadikan bahan gosip kemaksiatan orang lain. Nih lihat malaikat ketika mereka tahu si iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, apa yang dilakukan oleh para malaikat? Sujud lagi. Syukron lillahi ta'ala, sujud karena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Gitu ya. Ini menjadi kaidah yang sangat penting bagi kita, khususnya anda yang menjadi tokoh agama, menjadi santri. Iku ning gene kampung kan disawang sae, di kampung dianggap menjadi orang yang soleh. Santri mana? Santri Kudus. Wah, jos iki mesti Quran kan gitu kan. Maka ketika ada temanmu yang maksiat, temanmu yang masih belum sholat, jangan dijadikan bahan gosip. Ya, pertama syukuri keadaanmu, kedua sedihlah dengan kondisi temanmu, ketiga berdakwahlah, ajaklah dia untuk menjadi masuk di dalam lingkungan baikmu. Jangan malah dijadikan bahan gosip. Bocah ora tau gelem ngaji, maksiat ae, main FF ae. Loh, ini enggak boleh. Lalu kemudian apa yang terjadi pada iblis setelah dia enggak mau sujud kepada Nabi Adam? Faghayyarallahu ta'ala sifatahu wa halatahu wa suratahu wa hayatahu wa ni'matahu fasara aqbaha min kulli qabil. Ketika iblis tidak mengindahkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan wajah rupawannya menjadi sifat yang buruk, keadaan yang buruk, rai welek, koyok ketek dan lain-lain, mungkin lebih jelek daripada ketek. Ya, wa aqbah min kulli qabih, lebih buruk dari segala hal yang buruk. Kowe tahu ketemu wong sing jemburis welek, nah iblis lebih jelek dari itu. Ya, paham nggih? Ana munyuk kok welek ra karuan, maka iblis lebih buruk daripada itu. Nah, paham sampean nggih? Maka semua keburukan itu ada di dalam diri iblis, dan dia memang berhak untuk digitukan karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cik
Halo. Jadi orang yang mendapatkan nikmat menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang dipandang masyhur misalnya, menjadi orang yang alim. Ngapunten. Nyambung ta ora ya? Nyambung nggih. Saya ulangi lagi. Ketika ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, entah dia itu kaya, entah dia itu ganteng, entah dia itu pinter ya, entah dia itu terkenal, maka kalau dia gunakan nikmat tersebut untuk maksiat kepada Allah, jangan kaget, nanti ada azab kaget. Ada azab kaget, bukan hanya uang kaget saja yang ada, azab kaget juga ada. Iya enggak? Bener kan? Siapa tahu yang afdalnya ganteng, kemudian sering posting feed di Instagram, TikTok gini ya. Besok-besok kecelakaan mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan enggak asik toh. Mending sing elek-elek lho awet biasanya. Mohon geluweh mawon nggih, geluweh mawon. Intinya gitu. Orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dicabut nikmatnya dan dia diganti nikmat tersebut dengan adab, seperti kondisinya iblis. Loh, iblis itu rupawan dulu, Pak. Wah, indah sekali. Punya sayap yang terbuat dari saya kurang tahu, tapi pokoknya katanya di dalam riwayat dia itu punya kelebihan mengalahkan malaikat-malaikat yang lain. Sosoknya rupawan, haibah, tapi hanya karena dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam, akhirnya mending lihat simpanse daripada lihat iblis. Laknatullah alaih ya, laknatullah alaih. Semoga Allah selalu menambahi kelaknatan untuk si iblis. Gak saake Gus, gak usah. Kalau iblis gak usah saake. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih tokoh antagonis. Orang Islam itu yang musuhnya setan, iblis. Makanya kalau ada orang yang bermaksiat yang disalahkan siapa? Saya tertipu oleh tipu daya setan dan iblis. Loh, ono kambing hitame. Tapi jangan sering-sering dilakukan ya. Nafsumu dewi gede iku. Nah, darajatu ibai iblis nahwa Adam. Nah, sekarang kita membahas tentang seberapa jauh sih iblis itu enggak mau hormat sama Nabi Adam. Wa fil khabar qila lahu min qibalil haqq usjud li qabri Adam aqbal taubatak wa aghfir ma'siyatak. Faqala ma sajadtu liqalabihi wa jussatihi fa kaifa asjudu liqabrihi wa mitatihi. Di dalam sebuah riwayat itu pernah diceritakan ada komunikasi antara Allah dengan iblis laknatullah. Komunikasinya gini, Allah berfirman dawuh kepada iblis, usjud liqabri Adam. Iblis, Adam itu sudah mati. Ya sana, kamu ziarah sana ke kuburannya Nabi Adam. Sungkem sana. Pernah berbuat apa? Salah. Sujud di sana di kuburannya Adam. Kalau kamu mau sujud di kuburannya Adam, aku buka pintu taubat selebar-lebarnya untukmu dan aku ampuni semua dosa-dosamu. Apa kata iblis? Sudah dikasih kesempatan untuk tobat. Apa kata iblis? Ma sajadtu liqalabihi wa jussatihi. Ya Allah, dia masih hidup saja, saya nggak sudi kok untuk sujud. Mati jenazahnya saya nggak datang melayat. Ngapain saya repot-repot sujud di kuburannya, ziarah ke kuburannya? Nggak mau. Itu tingkat kebengisan iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam. Wa fil khabari aidan innallaha ta'ala yukhriju ala ra'si mi'ati alfi sanah minan nar wa yukhriju Adam minal jannah wa ya'muruhu bisujudi li Adam fayaba thumma yuraddu ilan nar. Dan di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap daripada 100.000 tahun mengeluarkan iblis dari neraka. Dan juga Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Artinya iblis itu sudah dari dulunya ditakdir oleh Allah untuk menjadi penduduk KTP neraka, bahkan presidennya neraka. Terus untuk keluar dari situ Allah Subhanahu wa taala nyuruh dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Kamu kalau pengen menjadi KTP orang surga, ya udah kamu sujud sama Nabi Adam, hormat sama Nabi Adam. Fayaba. Akhirnya dia enggak mau.
Maka akhirnya summa yuraddu ilan nar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya wis, enggak ada kesempatan kedua, ya selamanya kamu di neraka. Artinya gini, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sentilan kepada kita. Iblis saja itu ya pernah dikasih kesempatan berapa? Kedua. Ya enggak? Iblis pernah dikasih kesempatan kedua untuk tobat. Dikasih kesempatan kedua untuk berbuat kebaikan, untuk mengubah takdir. Tapi dia memang dasarnya balelo, tambeng, dikandani, angel. Akhirnya dia mau tidak mau ya kalau masuk lagi ke neraka. Begitu juga kita, nggih. Anda itu, kita semua yang ada di dunia ini, seburuk apapun masa lalu kita, di masa depan kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Anda saat ini mungkin zaman dulu menjadi bocah sing aleman, sing muanja karo wong tuane, kemudian dikandani wong tuane rak ngandelan, ngomong karo wong tuane basa ngoko. Itu bukan berarti menutup kemungkinan di masa depan keluar dari pondok Anda menjadi orang alim, Anda menjadi orang yang soleh, Anda menjadi orang yang ahli takwa, bisa membanggakan orang tua. Makanya betah-betah neng pondok itu. Bisa jadi ya, ini untuk santri baru, bisa jadi Anda di pondok ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada Anda, biar Anda di masa depan menjadi orang yang baik. Lah kan nek rak betah ning pondok, lah adalah itu kesempatan ketiga tidak ada, Pak. Kesempatan ketiga tidak ada, belum tentu datang. Maka pertahankan, fasbir kama sabar, disabari, karena itu bisa jadi bentuk tirakat kita, bentuk latihan kita menjadi orang hebat di masa depan. Dibetah-betahke. Anda nangis cah anyar ya, cah anyar, Anda nangis di pondok karena kangen orang tua, ya wajar. Besok-besok kula kangen kalih bantal penguke kula. Lah apa? Tenang, nggak masalah, tapi jangan sampai mencari-cari alasan untuk tidak membuka diri menemukan kebaikan di masa yang akan datang. Dan kebaikan itu datang melalui keberadaan Anda di pondok. Kata hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi orang baik, untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan dipinterkan dalam masalah agama. Lah pondok panggonane minterno sampeyan dalam masalah agama. Lah ketika Anda tidak mau di pondok, naudzubillah min dzalik. Nah, iku medeni, saya enggak nanggung. Tsumma qala wa kana minal kafirin wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fi dinina مع أهل القبر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة الصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا سولي ناظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد غش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.